Sinar matahari dipercaya memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Namun cuaca yang panas beberapa hari ini sering sekali dikeluhkan dan membuat tidak nyaman. Lantas, adakah dampak bagi kesehatan kulit akibat gelombang panas ini? Dan bagaimana tips untuk menjaga kesehatan kulit dalam menghadapi gelombang panas yang sedang terjadi ini? Simak pemaparan Dr. Arini Widodo, spesialis kulit dan kelamin di segmen kali ini. Selamat menyaksikan. Kulit dapat menyebabkan berbagai respons terhadap gelombang panas, misalnya berkeringat. Nah, jadi kalau terdapat banyak gelombang panas, tentunya kita menjadi lebih banyak berkeringat. Sehingga ini meningkatkan prevalensi terjadinya biang keringat pada kulit kita. Kemudian kulit juga dapat memberikan respons akan aktifnya kelenjar minyak di kulit kita. Sehingga pada beberapa orang yang tipe kulitnya acne prone tentunya akan lebih mudah terjadi jerawat. Kemudian, kelembaban yang berlebihan akibat berkeringat yang berlebih juga akan menimbulkan berbagai masalah kulit, misalnya jamur. Kenapa? Karena jamur sangat suka tempat yang lembab. Secara umum, suhu yang panas dan gelombang panas juga dapat mengubah pola dan dinamika penyakit. Misalnya, pemanasan global dapat membuat kita krisis air. Dan krisis air bersih tentunya dapat menyebabkan berbagai masalah kulit. Misalnya, higien yang buruk dapat meningkatkan prevalensi infeksi bakteri dan infeksi jamur dan infeksi-infeksi lainnya. Kemudian penyakit-penyakit yang biasanya kita temukan di daerah tropis tidak menutup kemungkinan dapat kita temukan di daerah lain yang non-tropis akibat pemanasan global. Kemudian secara umum, pemanasan global ini dapat meningkatkan intensitas sinar UV. Di mana 1 derajat Celcius peningkatan suhu akan meningkatkan 2% intensitas sinar UV. Sangat penting untuk menjaga kesehatan kulit, dikarenakan kulit merupakan bagian terluar yang terpapar oleh panasnya sinar matahari. Lantas, adakah gangguan kesehatan kulit yang timbul akibat terpapar panasnya sinar matahari? Pajanan sinar matahari dapat memberikan efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Efek jangka pendeknya biasanya kulit terbakar atau yang kita biasa sebut sebagai sunburn. Sedangkan ada efek jangka panjang yaitu dapat terjadi penuaan kulit, dapat terjadi pigmentasi pada kulit, dan yang paling penting juga dapat menyebabkan kanker kulit. Cuaca yang panas, terutama pada siang hari, tentu harus diwaspadai, terutama bagi Anda yang memiliki gangguan kesehatan tertentu. Lantas, siapa saja ya yang beresiko mengalami gangguan kesehatan akibat gelombang panas ini? Populasi yang lebih beresiko mengalami gangguan kulit tentunya adalah anak-anak dan lansia. Kenapa? Karena anak-anak bergantung pada orang dewasa dalam menjaga kulitnya dari pajanan-pajanan dari lingkungan. Sedangkan lansia memiliki kulit yang lebih tipis dan memiliki kekebalan tubuh yang lebih rendah dibandingkan orang dewasa. Selain itu, ada beberapa orang yang memiliki kondisi medis tertentu yang lebih rentan terhadap pajanan sinar matahari. Misalnya seseorang dengan rosacea atau dengan lupus erythematosus. Pajanan sinar matahari pada penderita lupus erythematosus dapat memicu kekambuhan dan memperberat kondisi medisnya. Setelah seharian beraktivitas, mandi merupakan hal yang harus dilakukan, terlebih saat gelombang panas yang saat ini terjadi. Tahukah Anda, tidak hanya membuat badan menjadi segar, setelah mandi, suasana hati pun menjadi happy. Namun benarkah, setelah terpapar panasnya matahari, tidak dianjurkan untuk langsung mandi? Kalau dalam konteks sunburn atau kulit pasca terbakar sinar matahari, sebenarnya membasuh kulit dengan air dingin merupakan pilihan yang tepat. Kenapa? Karena air dingin dapat membantu untuk meredakan kulit yang pasca terbakar sinar matahari dan membantu untuk menenangkan kulit. Namun apabila fokusnya ingin mendinginkan diri dari suhu yang terlalu panas, sebenarnya air yang terlalu dingin itu tidak tepat. Sebaiknya kita mandi dengan suhu air yang biasa, yaitu sekitar 33 derajat Celcius. Karena air yang terlalu dingin justru akan membuat pembuluh darah pada kulit menjadi semakin ciut, sehingga pembuluh darah tersebut tidak bisa membantu kulit kita untuk melepaskan panas yang berlebih pada tubuh kita. Alhasil, setelah mandi justru kita akan lebih mudah merasa cepat panas lagi.
agar kulit Anda tetap sehat selama gelombang panas ini? Yuk kita simak tips dari Dr. Arini berikut ini. Beberapa tips untuk menjaga kesehatan kulit adalah pertama, kita menghindari sinar matahari saat UV indeksnya terlalu tinggi, seperti jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Kemudian kita dapat menghindari sinar matahari juga dengan menggunakan tabir surya dengan minimal SPF 30 dan broad spectrum, yaitu dapat menangkal sinar UVA juga. Kemudian kita dapat menggunakan yang namanya physical protection, yaitu proteksi fisik terhadap sinar matahari, seperti menggunakan pakaian dengan lengan panjang, kemudian memakai topi dan memakai kacamata. Kemudian apabila kita berkeringat, kita harus segera seka keringat kita dan kita mengganti baju. Dan yang tidak kalah penting, kita harus selalu menjaga hygiene agar terhindar dari infeksi kulit. Saya Dr. Arini Widodo, spesialis kulit dan kelamin untuk Hidup Sehat Plus.